Film dibuka dengan memperkenalkan Tuan Darcy, seorang kolonel yang ahli dalam memburu zombie. Siang itu, Darcy nekat pergi ke acara pesta teh Nyonya Featherstone setelah menerima laporan bahwa ada anggota keluarganya yang digigit. There hasn't been a zombie incident in Hertfordshire for over 2 years. I assure you we've taken every precaution. Darcy tidak percaya begitu saja. Ia mengeluarkan lalat bangkai peliharaannya. I dare say that buzzing is frightfully loud. It's not the buzzing that should concern you, madam, but rather when the buzzing stops. Namun dengungan itu berhenti dan lalat itu akhirnya hinggap pada Kingston. Rupanya lelaki itu sedang dalam proses menjadi zombie walaupun masih bisa bertingkah normal. Darcy langsung memecahkan gelasnya dan menghujamkannya ke arah Kingston. Darcy tak lupa memisahkan kepala Kingston dari tubuhnya. Dengan santai, Darcy kembali bertanya apakah masih ada anggota keluarga lain yang tergigit. Nyonya Featherstone kembali menyangkalnya. Namun seorang gadis bernama Cassandra tak ingin berbohong. Setelah Darcy pergi, Cassandra segera berlari ke atas untuk menemui keponakan Kingston yang bernama Annabelle. Tetapi sudah terlambat. Annabelle pun telah berubah menjadi zombie. Dan seluruh anggota Featherstone pun terinfeksi. Dan inilah film yang berjudul Pride and Prejudice Zombie. Pada tahun 1813, wabah zombie menyebar dengan cepat di Inggris. Kerajaan mencoba menahan wabah itu dengan membangun tembok yang mengelilingi London. Tuan Bennet yang merupakan bangsawan kelas rendah membekali putri-putrinya dengan ilmu bela diri dan mengajarkan mereka menggunakan senjata api. Hal yang cukup kontroversial di zaman itu, karena berdasarkan norma, wanita dilarang melakukan kekerasan apalagi mengangkat senjata. By a Mr. Bingley, a young single man of large fortune. Sedangkan menurut istrinya yaitu Nyonya Bennet, putri-putri mereka harusnya fokus mencari suami kaya. Nyonya Bennet berkata bahwa mereka harus datang ke pesta dansa yang akan dihadiri oleh Tuan Bingley, bangsawan kaya yang tampan dan belum menikah. I should like to go to the dance. Do you think Mr. Bingley's handsome? Jane dan adik-adiknya tertarik dan ingin datang ke pesta tersebut. Satu-satunya yang tak setuju adalah Elizabeth. Ia tak begitu peduli dengan acara sosial. Namun karena semua saudaranya pergi, Elizabeth tak punya pilihan lain selain ikut. Mereka pun bersiap-siap untuk tampil cantik. Tak lupa mereka juga menyelipkan senjata untuk berjaga-jaga akan serangan zombie. Malam itu merupakan pertemuan pertama antara Bingley dan Jane. Dan seperti yang diduga, Bingley langsung jatuh hati pada anak sulung Tuan Bennet itu. She's the most beautiful creature I ever beheld. Tanpa gengsi, ia langsung mengajak Jane berdansa. Agar tak canggung, Bingley meminta Darcy yang juga ada di sana untuk berdansa dengan salah satu saudari Jane. Bingley menyarankan Darcy untuk mengajak Elizabeth. Well, she's tolerable, but... Tolerable. Yes, tolerable, but not handsome enough to tempt me. Namun Darcy dengan ketus berkata bahwa Elizabeth tak cukup cantik untuk menarik minatnya. Elizabeth yang tak sengaja menguping langsung tersinggung dan berlalu pergi. Di luar, Elizabeth menangis saking marahnya dengan ucapan Darcy. Tiba-tiba suara Nyonya Featherstone terdengar. Elizabeth menoleh dan menyadari bahwa wanita itu sudah berubah menjadi zombie. Namun sebelum Nyonya Featherstone bisa melanjutkan ucapannya, Darcy menembak kepala zombie itu. She was trying to tell me something. A recipe, perhaps? Laugh as much as you choose. You shall not laugh me out of my opinion. Pesta itu pun seketika berubah menjadi lautan zombie. Bennet bersaudari pun langsung berubah ke mode bertarung. Di antara mereka, Elizabeth lah yang paling jago dan brutal. Darcy yang menyaksikan pertarungan itu seketika langsung jatuh cinta dengan Elizabeth. Rendered uncommonly intelligent by the beautiful expression of her dark eyes. Hated him as if you liked him. Keesokan harinya, para putri Bennet sibuk membicarakan Darcy saat latihan bela diri.
Hal ini memicu amarah Elizabeth karena ia sudah kepalang benci dengan pria sombong itu. The Bingleys have invited me to tea. Oh, Kemudian Jane mendapatkan surat dari Bingley yang mengundangnya minum teh. Nyonya Bennet langsung memaksa Jane pergi ke rumah Bingley dengan naik kuda seorang diri. Jane protes karena ia ingin naik kereta kuda. Namun si ibu berkata bahwa Bingley mungkin mengizinkan Jane menginap karena sebentar lagi hujan. Ide gila sang ibu sempat diprotes Elizabeth, namun ia tak bisa melakukan apapun. Namun di perjalanan, Jane diserang oleh zombie. Gadis mungil itu bahkan jatuh dari kudanya yang kabur ketakutan. Saat mau menembak, senjatanya itu malah meledak dan membuatnya semakin panik. Untungnya Jane yang sudah terlatih dengan mudah melumpuhkan si zombie. Saat hujan turun, Jane melihat ibu dan bayinya yang telah berubah menjadi zombie. Hal ini membuatnya lemas. Meski begitu, Jane tetap berhasil sampai di rumah Bingley walaupun dalam keadaan sakit. Setelah mendengar kabar itu, Elizabeth nekat jalan kaki untuk menjenguknya. Elizabeth terus mendampingi bahkan saat dokter memeriksa. Darcy ikut masuk sambil diam-diam melepas lalat bangkainya. Rupanya Darcy curiga kalau Jane sakit karena digigit zombie. Namun lalat peliharaannya membuktikan bahwa teori itu salah. Elizabeth dengan murka menangkap semua lalat Darcy. Ia tak lupa menghancurkan hewan-hewan itu sebelum mengembalikannya. Malam harinya, saudari Bingley yang bernama Caroline mengejek Elizabeth yang hanyalah bangsawan kelas rendah. Ia juga mengejek Elizabeth dan saudarinya yang belajar bela diri. Padahal perempuan seharusnya membaca buku dan menyulam. Elizabeth tetap tenang dan menceritakan pengetahuannya tentang semua buku di ruangan itu. Kecerdasan Elizabeth membuat Darcy semakin jatuh cinta. Keesokannya, keluarga Bennet datang untuk menjemput Jane. Namun Bingley masih melarang Jane untuk pulang. Darcy kesal dan memperingatkan Bingley bahwa Jane mungkin telah digigit zombie. Your defect, Miss Bennet, besides eavesdropping, is to willfully misunderstand people. and yours is to be unjustly prejudiced against them. Hal ini membuat Elizabeth semakin murka. Kedua makhluk itu pun terlibat adu mulut di depan gerbang. Nyonya Bennet menyarankan Bingley untuk mengadakan pesta dansa supaya bisa mendamaikan Darcy dan Elizabeth. Darcy dengan keras menentang, namun Bingley janji akan segera mengadakannya. Di rumah, ketika Jane sudah sembuh, sepupu mereka yang bernama Collins datang berkunjung. Berdasarkan hukum saat itu, perempuan tidak boleh mewarisi harta ayahnya. Karena Tuan Bennet tak punya anak laki-laki, maka Collinslah yang akan mewarisi semua hartanya ketika ia meninggal. My patroness is not only the king's richest subject, but deadliest, singularly dedicated to the annihilation of the undead. Saat makan bersama, Collins menceritakan tentang bangsawan kaya yang selama ini menghidupinya. Bangsawan itu bernama Lady Catherine, yang juga terkenal sebagai pendekar pedang terhebat di Inggris. Collins membalas budi pada Lady Catherine dengan menjadi pendeta. Collins langsung menyatakan niatnya untuk menikahi Jane, tapi langsung ditolak karena Jane kemungkinan besar akan menikahi Bingley. Ibunya dengan santai menawarkan Elizabeth. Hal ini membuat gadis itu merinding. Keesokan paginya, Collins si pendeta baru begitu semangat untuk memberikan khotbah. Untungnya Lydia dan Kitty menyela dan mengajak saudari mereka untuk mengunjungi bibi. Miss Elizabeth, how charming you look today. Namun dalam perjalanan, mereka dikagetkan dengan suara meminta tolong dari dalam kereta. Tapi ternyata wanita itu adalah zombie yang ingin menjebak mereka. Bennet bersaudari dengan mudah menghabisinya, sementara Collins yang cupu hanya bisa menonton. Saat tiba di Meryton, mereka melihat tentara baru yang akan ditugaskan di kota mereka. Di sanalah Elizabeth bertemu dengan Letnan Wickham, dan mereka langsung cocok.
Darcy dan Bingley juga muncul untuk mengundang mereka ke pesta dansa. Di sini, Elizabeth langsung menangkap ketegangan antara Darcy dan Wickham. Setelah Darcy pergi, Elizabeth langsung menanyakan hal tersebut. Wickham menjelaskan bahwa dulu dia dekat dengan keluarga Darcy. Ayah Darcy bahkan menjanjikannya warisan. Tetapi setelah ayah Darcy meninggal, Wickham justru diusir dari kediaman mereka. Pesta dansa pun akhirnya tiba. Di sini Elizabeth ingin ngobrol dengan Wickham. Namun Collins yang kebelet kawin sibuk mengajak Elizabeth berdansa sebagai usaha PDKT. Good work, everyone. Thank you for your attention. Collins menikmati dansa mereka. Namun, Elizabeth kesal karena harus mendengar ocehan tak bermutu Collins. Have the next dance. Yes. Jadi ketika ada orang lain yang mengajaknya berdansa, Elizabeth langsung setuju. Saat Elizabeth menoleh, ia terkejut mendapati bahwa Darcy lah yang mengajaknya berdansa. Collins yang sadar kalau Darcy adalah keponakan Lady Catherine langsung berusaha so akrab. Namun Darcy dan Elizabeth langsung kabur dari orang bermulut besar itu. Sementara itu, Nyonya Bennet sangat bersemangat tentang hubungan Jane dan Bingley. Namun ia terus membicarakan tentang uang Bingley. Darcy yang tak sengaja mendengar menganggap bahwa keluarga Bennet hanya ingin memanfaatkan uang sahabatnya. Saat mencari adik-adiknya, Elizabeth tak sengaja bertemu dengan Bingley. Saat itu serangan zombie terjadi. Mereka segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa. Namun Bingley yang ceroboh justru jatuh dan pingsan. Elizabeth yang tak ingin Bingley tergigit semakin terpojok karena ruang geraknya terbatas. Saat itulah Darcy muncul. Kemampuan bertarung Darcy memunculkan desir aneh di dada Elizabeth. Namun esoknya, Jane justru mendapat surat dari adik Bingley yang mengatakan bahwa mereka akan pindah ke London dan tak akan kembali lagi. Caroline menambahkan bahwa Bingley akan dijodohkan dengan adik perempuan Darcy. Hal ini membuat hati Jane hancur. Would like a private audience with your sister. Di hari yang sama, Collins datang untuk melamar Elizabeth. Bahkan dengan entengnya meminta Elizabeth berhenti bertarung jika nanti mereka sudah menikah. Elizabeth langsung menolaknya. You will marry Mr. Collins. Nyonya Bennet murka mendengar kabar itu. Namun Tuan Bennet menghormati keputusan putrinya. Meski begitu, Nyonya Bennet menyalahkan Elizabeth karena harta keluarga mereka akan jatuh ke tangan orang lain. Karena pertengkaran itu, Elizabeth nekat kabur ke hutan. Di sana, ia bertemu 4 pria bertopi hitam sebelum dikejutkan oleh Wickham, dan 4 pria tadi pun menghilang. Elizabeth dengan cepat menanyai Wickham. Namun lelaki itu menjawab ia tak melihat siapapun. I want to take you somewhere very special to me. Wickham kemudian mengajak Elizabeth untuk ikut dengannya. Wickham membawa Elizabeth ke sebuah gereja tua. Di sana mereka mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Namun ketika 2 gadis di depannya menoleh, Elizabeth sadar bahwa semua jamaah di gereja itu adalah zombie. Dengan refleks, Elizabeth menghunus senjatanya. Tapi Wickham dengan cepat mencegah. Rupanya gereja itu adalah markas zombie yang masih beradab dan jinak. Mereka menahan dahaga menyerang manusia dengan memakan otak babi sebagai gantinya. Wickham percaya bahwa perang melawan zombie bisa dihentikan jika manusia bisa membuat perjanjian damai dengan zombie yang jinak. Di rumah, sahabat Elizabeth yang bernama Charlotte membawa kabar yang mengejutkan. Charlotte telah bertunangan dengan Collins. Elizabeth terkejut, namun ia mendukung keputusan Charlotte. Selain itu, Charlotte juga meminta Elizabeth menemaninya untuk bertemu Lady Catherine. We meet Lady Catherine. A simple curtsy will suffice. Di istana megah itu, Elizabeth melihat lukisan 4 penunggang kuda dengan topi hitam. Konon, kemunculan mereka adalah tanda akhir zaman. Elizabeth yakin keempat orang inilah yang ia temui di hutan. Elizabeth menemui Lady Catherine dan Anne putrinya untuk memberikan salam. Dan seperti yang diduga,
Darcy juga ada di sana. Wickham juga datang untuk menggalang dana bagi proyeknya. Saat minum teh, Wickham menjelaskan rencananya. Ia berkata bahwa perjanjian perdamaian adalah satu-satunya solusi. Untuk itu, ia meminta bantuan dana dari Lady Catherine. Sang pendekar hanya tertawa mendengar ide Wickham. Lady Catherine berkata bahwa zombie tidak bisa dipimpin, apalagi diperintah. Kalaupun bisa, mereka pasti akan berkhianat. Namun, Collins tidak setuju. Ia berkata bahwa di akhir zaman nanti, seorang antikristus akan memimpin mayat hidup. Wickham semakin bersikeras bahwa mereka harus segera membuat perjanjian sebelum zombie menguasai Inggris. Darcy juga ikut menentang ide gila tersebut. Wickham dengan enteng berkata bahwa ayah Darcy pasti akan mendukungnya. Hal itu membuat Darcy naik pitam. Ia segera mengusir letnan tersebut. Malam harinya, Elizabeth tak bisa tidur. Jadi, ia pergi ke taman dan tak sengaja bertemu Wickham. Di sini, Wickham menyatakan cinta pada Elizabeth. Namun, Elizabeth menolak cintanya. Wickham langsung berkata bahwa Darcy lah yang memisahkan Jane dan Bingley. Karena Darcy tahu bahwa Nyonya Bennet hanya mengincar uang sahabatnya. How could you possibly know this? Men talk. Darcy brags about it with his intimate. Setelah itu, Wickham membujuk Elizabeth kabur dengannya. Tapi Elizabeth dengan tegas menolak. Sebelum pergi, Wickham kembali memperingatkan bahwa kiamat zombie akan segera terjadi. Keesokan harinya, Darcy menemui Elizabeth. I ask you most fervently to end my turmoil and consent to be my wife. Di luar dugaan, Darcy menyatakan cintanya dan melamar Elizabeth. Bukannya memberi pujian, Darcy justru mengingatkan bahwa Elizabeth berasal dari keluarga kelas bawah dan beruntung bisa dilamar oleh lelaki sepertinya. Elizabeth dengan enteng menolak. Ego Darcy langsung terluka mendengar jawaban Elizabeth. Ia bertanya mengapa Elizabeth menolaknya. Elizabeth kemudian menjawab karena Darcy telah memisahkan Jane dan Bingley. Tuduhan itu tidak disangkal Darcy. Malah Darcy mengaku ia melakukan segala yang ia bisa untuk memisahkan kedua insan tersebut. Elizabeth murka dan langsung menyerang Darcy. Saat pertarungan itu, Darcy terus berusaha menghindar, namun duel sengit akhirnya terjadi. Elizabeth juga menyinggung perlakuan Darcy kepada Wickham dan menegaskan bahwa ia tidak akan mau menikahi lelaki seperti Darcy. Ketika sampai di kampung halaman, Elizabeth menerima surat dari Darcy. Surat itu menjelaskan tuduhan Elizabeth. Pertama, ia tidak bermaksud menyakiti Jane. Darcy hanya ingin melindungi Bingley. Kedua, Darcy menceritakan bahwa setelah ayahnya mewasiatkan warisan kepada Wickham, ayah Darcy tiba-tiba terinfeksi wabah. Dan Darcy lah yang harus menghabisi ayahnya yang telah berubah menjadi zombie. Meski begitu, Darcy tetap memberikan warisan kepada Wickham, di mana warisan itu digunakan Wickham untuk berfoya-foya. Ketika warisannya habis, Wickham akan mendatangi Darcy untuk meminta uang dan itu terjadi berulang kali. Hingga akhirnya Darcy muak dan menolak memberinya uang. Wickham tak kehabisan akal. Ia membujuk adik Darcy yang masih belia untuk kawin lari dengannya. Wickham tentu mengincar warisan adiknya itu. Untungnya Darcy berhasil membujuk adiknya untuk menolak tawaran itu. Darcy juga menulis bahwa ia paham alasan Elizabeth menolaknya. Kenyataan bahwa Elizabeth tak akan mencintainya membuat Darcy sedih. Jadi, Darcy mencoba menghibur diri dengan bertempur. Darcy kini bertempur di London yang sedang diserang zombie. Darcy menduga bahwa ada yang memimpin zombie tersebut mengingat serangan mereka begitu terstruktur. Di rumah, Jane menyampaikan bahwa Lydia telah dibawa lari oleh Wickham. Elizabeth langsung tahu bahwa Wickham membawa adik bungsunya itu ke gereja zombie. Sebelum berangkat, Elizabeth dikunjungi oleh Lady Catherine. Ia bertanya apakah benar bahwa Darcy melamar Elizabeth. Lady Catherine memperingatkan bahwa Darcy telah dijodohkan dengan putrinya Anne.
Catherine meminta Elizabeth berjanji tak akan menerima lamaran Darcy. Namun, Elizabeth tak mau berjanji. Lady Catherine meminta Elizabeth bertarung dengan ajudannya yang bernama Wilhelm. Jika Elizabeth kalah, ia harus menuruti Lady Catherine. Elizabeth setuju dan duel pun terjadi. Walau sulit, Elizabeth berhasil mengalahkan lelaki berbadan besar itu. Hal ini membuat Lady Catherine menaruh respek padanya. Saat itu, Tuan Bennet datang untuk melarang Elizabeth pergi menjemput Lydia. Di sini, Jane kembali membujuk dan berkata akan menemani Elizabeth. Elizabeth menolak karena ia mau Jane menjaga keluarga mereka. Lady Catherine menyuruh kedua gadis itu pergi, dan dialah yang akan melindungi keluarga Bennet. Ketika sampai di jembatan, para tentara melarang keduanya lewat. Rupanya jembatan itu akan diledakkan besok pagi sebagai upaya untuk mencegah para zombie masuk. Namun kakak beradik itu tetap bersikeras untuk lewat. Di medan perang, Bingley terjebak di dekat bom yang hendak ia ledakkan. Disitulah Jane menyelamatkannya. Sementara itu, Darcy juga berada dalam bahaya, dan Elizabeth dengan cepat menghabisi zombie yang hendak menyerangnya. Elizabeth mengatakan bahwa mereka datang untuk menjemput Lydia. Namun Darcy berkata bahwa gereja yang mereka tuju sudah hangus terbakar 5 hari yang lalu. Namun Darcy berbohong. Lelaki itu berencana menyelamatkan Lydia seorang diri untuk menjauhkan Elizabeth dari bahaya. Sebelum pergi, Darcy berkata bahwa jembatan harus tetap diledakkan besok pagi, walaupun Darcy tak kembali. Di gereja, Darcy bertemu dengan 4 penunggang kuda. Sementara itu, kegelisahan Bingley membuat Elizabeth sadar bahwa Darcy berbohong. Elizabeth segera melompat naik ke kuda untuk menyusul Darcy. Di gereja, Darcy menyabotase prajurit zombie Wickham dengan memberi mereka otak manusia. Otak itu ia dapatkan dari para tentara yang telah gugur. Setelah itu, Darcy masuk untuk melepaskan Lydia, namun aksinya keburu ketahuan Wickham. Darcy mencoba membuat kesepakatan. Ia menjanjikan imbalan uang, namun Wickham menolak. Wickham justru meminta jam peninggalan ayah Darcy. Namun, Darcy tak mau memberikannya. Wickham nekat menembak, namun pelurunya justru memantul di besi. Suara itu membuat kawanan zombie menjadi liar dan menyerang Wickham. Darcy dan Lydia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Darcy meminta Lydia pergi, sementara ia akan menghabisi Wickham. Wickham datang, dan keduanya pun terlibat duel sengit. Elizabeth sempat bertemu Lydia dalam perjalanan. Ia segera mencari Darcy. Di jembatan, para prajurit terus mendesak Bingley untuk mengaktifkan bahan peledak. Untungnya Lydia tiba tepat waktu. Meski begitu, duel antara Wickham dan Darcy masih berlangsung. Darcy akhirnya berhasil menusuk Wickham dengan pedangnya. Dan disinilah terungkap bahwa Wickham adalah zombie. Wickham mengaku berhasil menahan dahaganya sebagai zombie berkat kebenciannya pada Darcy. Wickham berkata dialah antikristus yang akan memimpin mayat hidup di hari akhir. Sedetik sebelum Wickham berhasil menghabisi Darcy, Elizabeth muncul. Gadis itu dengan mudah melumpuhkan Wickham dengan pedangnya. Keduanya segera menunggang kuda menuju jembatan. Ketika mereka tiba, jembatan itu meledak. Elizabeth merangkak mendekati Darcy yang sudah tak sadarkan diri. Elizabeth menangis dan menyatakan cinta pada lelaki yang sebelumnya ia benci itu. The very first moment I beheld you, my heart was irrevocably gone. Setelah kejadian itu, keluarga Bennet masih tinggal di kediaman Lady Catherine. Bingley muncul dan meminta berbicara empat mata dengan Jane. Darcy kemudian datang dan telah pulih setelah berhari-hari tak sadarkan diri.
mereka mendengar suara Jane yang menerima lamaran Bingley. Semua orang bergegas mendatangi mereka untuk mengucapkan selamat, hingga hanya tinggal Elizabeth dan Darcy. Darcy berterima kasih karena Elizabeth telah menyelamatkannya. Darcy berkata bahwa ia mendengar pengakuan cinta Elizabeth di jembatan. Will you do me the great, great honor of taking me for your husband? Darcy lalu melamar Elizabeth lagi. Dengan tersipu malu, Elizabeth menerima lamaran itu. Tak lama kemudian, Jane, Bingley, serta Darcy dan Elizabeth menikah di waktu yang sama. Collins menikahkan dua pasangan itu dengan canggung. Namun hari bahagia itu rusak setelah melihat kawanan zombie menyerang, dan Wickhamlah yang memimpin mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.